Sidoarjo, Kediri, yang sekarang ini masih terus bagaimana proses awal lahirnya Bung Karno dan mengapa tahunnya kok sejak dulu sampai sekarang keliru. Nah ini monggo Pak Kus, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami muliakan para alim ulama, para bina sepuh, haji sepuh, Bapak Profesor, narasumber, Pak Edi, dan semuanya, syukur kepada Allah, terus pada para pendiri bangsa, dan syukur hari ini kita bisa mengadakan acara mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara. Pertama saya ingin menyampaikan, karena tadi saya dikenalkan sebagai Ketua Harian Situs Bung Karno, ada peristiwa penting di dalam Rumah Cagar Budaya itu adalah munculnya nama Soekarno. Karena Soekarno lahir dengan nama Kusno, kemudian sakit-sakitan lahir di pelosok Jombang, dirubah menjadi nama Soekarno di usia 3 tahun di rumah yang namanya Situs Persada Soekarno Kediri. Disitulah munculnya nama Soekarno. Kemudian ketika ini ditarik dalam teks proklamasi, muncullah atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jika itu tidak dirubah mungkin bunyinya Kusno-Hatta. Ya. Apa poinnya? Bahwa kami dari Situs Persada Soekarno punya kepentingan juga, maka kami mengikuti apa yang sudah dicetuskan oleh Muhammad Mokhtar Muti, ya pemarkasa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia. Kita ikut ya untuk menjaga ini karena ini erat kaitannya dengan Bapak bangsa Indonesia. Oke. Nah, kemudian begini. Udah sepakat betul ini sebenarnya udah selesai ini acara kita. Tapi begini, saya sepakat ini bukan pelurusan sejarah, tapi pelurusan pemahaman sejarah. Ya, yang beritakan tadi kan. Nah, pemahamannya ada 3. Ya, ini kita coba. Pertama, ada yang memahami bahwa tanggal 17 itu adalah kemerdekaan Republik. Ya, itu satu. Ada yang memahami tanggal 17 adalah kemerdekaan bangsa. Oke. Ketiga, ada yang memahami 17 itu kemerdekaan bangsa plus berdirinya Republik. Ada yang keempat, 17 itu kemerdekaan, tidak ada negara, belum ada, 18 berdirinya negara. Ini pemahamannya. Nah, kira-kira di mana kita saat ini? Apakah kita menganggap 17 kemerdekaan Republik, ataukah 17 kemerdekaan bangsa plus berdirinya Republik, atau kita meyakini 17 kemerdekaan bangsa, 18 berdirinya negara? Itu pemahamannya. Namun karena ini sudah diulang-ulang-ulang seperti disampaikan tadi, memang ada di dalam bawah sadar, subconscious mind, dan ini memang tidak mudah untuk merubahnya. Kami punya pengalaman dengan upacara mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia yang lebih 15 media dan semuanya salah karena itu dituliskan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya komplain, jangan-jangan ini yang salah wartawannya. Ternyata iya. 2 tahun kemudian tulisannya tetap. Wartawan saya kumpulkan, saya ajak ngomong. Gimana? Dirubah sama pusat. Jadi wartawan tulisnya sudah benar, kemerdekaan bangsa sama redaktur pusat dirubah. Karena tidak biasa. Kita datangi redaksi. Kita ajak ngobrol, baru ngeh. Tapi ganti redaksi, balik lagi.
Dan yang agak aneh, mohon maaf ini ya, Tempo, bisa dicek di Google, Tempo ikut di dalam pertemuan diskusi, dia membuat judul, menurut sekelompok orang di dalam pojok, Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus. Astaga, apa poinnya? Memang ini tidak mudah. Jenderal Pengrekun Pengah mengatakan 21 hari saja katakan kata-kata diulang jadi Pak. Cukup 21 hari, apalagi ini sudah berulang-ulang. Oke. Nah, sekarang sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, ini materi saya sebenarnya panjang, ini saya singkat-singkat aja. Nanti ada bukunya ya. Begini, kalau kita bicara tanggal 17 itu tentu dokumen. Betul Pak ya? Enggak ada. Dokumennya cuma satu, yaitu teks proklamasi. Enggak ada lain. Kemudian data primer berikutnya, pelaku. Siapa itu? Soekarno Hatta. Siapa itu? Soekarno Hatta. Itu saja. Celakanya kita ikut buku, ikut ini ya, celaka kita. Kita tidak kembali kepada data awal, yaitu teks proklamasi. Tidak ada kata republik. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini yang jadi tafsir. Indonesia yang dimaksud ini apa? Bangsa, apa? Negara. Bagi panjenengan yang mengatakan ini bangsa, kalimat sebelumnya adalah bangsa. Tapi jangan salah, ada yang memahami ini negara, karena dalam undang-undang menyatakan mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara. Atas dasar itu sebagian mengatakan 17 itu kemerdekaan republik. Dan ini jangan salah, sudah di Undang-Undang nomor 16 pasal 1A kalau nggak salah tahun 2010. Undang-Undang protokoler. Dan undang-undang itu munculnya awalnya tahun 87 dan baru direvisi 2010. Di situ ada kata-kata proklamasi kemerdekaan republik. Nah, untuk itu hemat saya, kita harus kembali kepada teks proklamasi. Slide saya yang terakhir aja Mas, kita buka. Yang terakhir, terus aja belakang, terus. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kesaksian Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, jadi siapa yang tahu makna Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, betul? Kata-kata Indonesia ini mencoba tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah kemerdekaan republik, ada yang mengatakan itu kemerdekaan bangsa. Ini supaya jangan tahu, kalau jangan dibantah pakai itu nanti gimana jawabnya. Pertama tentu teks proklamasi, ya, tidak ada satupun kata republik. Data apapun buku hilangkan, tidak bisa karena ini primernya. Buku itu tafsir seperti yang tadi lahirnya Bung Karno. Buku-buku semua menyebut Bung Karno lahir 1901 di Surabaya. Tapi data primer tulisan tangan bapaknya lahirnya 1902 di Ploso, waktu itu masuk wilayah Surabaya.
Dengan data ini semua buku batal. Karena semua buku tidak pernah menyebutkan referensinya dari mana, menyebutkan Bung Karno lahir 1901. Dia hanya mengutip dari buku sebelumnya, tapi tidak pernah menunjukkan data primernya. Ya, oke, nanti saya kembali ke sini ya. Jelas di sini kemerdekaan Indonesia menyatakan kemerdekaan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan inilah yang terkait negara. Oke, saya perjelas apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Menurut Bung Karno, sebagaimana dikutip oleh Pak Edi di dalam catatan BPUPKI, sebenarnya yang memahami 17 itu kemerdekaan republik atau negara, itu persis pendapatnya Otto Iskandar Dinata yang tadi ditulis oleh Pak Edi. Jadi mengatakan begini, di dalam sidang terakhir tanggal 18, Otto Iskandar Dinata, mungkin bisa dibuka lagi Mas, diturunkan, saya jelasin, terus Mas, terus Otto Iskandar Dinata itu, terus Mas, terus ke bawah, keberatan dengan adanya kata pintu gerbang. Saya ulangi, Otto Iskandar Dinata keberatan dengan ada kata-kata ke depan pintu gerbang. Dia minta begini, Bung, kalimat pintu gerbang mohon dihilangkan, langsung mengantarkan rakyat Indonesia kemerdekaan negara. Ya, terus Mas. Oh ya, saya ulangi, pada waktu tanggal 18, koreksi dari Otto Iskandar Dinata mengatakan kata pintu gerbang dihilangkan. Jadi langsung terus Mas. Nah, ini. Nah, ini nih. Kedua, Otto Iskandar Dinata, saya kutip ya. Pintu gerbang tidak ada. Jadi baiknya diganti kata-kata ke negara Indonesia. Ini primer ini. Ini data BPUPKI. Artinya Otto Iskandar Dinata seolah-olah menafsiri bahwa tanggal 17 itu proklamasi kemerdekaan negara. Kemudian dibantah oleh Soekarno, ini kata-katanya. Mengantarkan rakyat Indonesia ke negara Indonesia, tidak. Yang betul ke depan pintu gerbang. Saya kira tidak keberatan dengan adanya kata pintu gerbang, sebab negara belum ada. Ya, ini tafsir yang menggunakan teks proklamasi dari sumbernya sendiri. Siapa? Bung Karno. Jadi waktu proklamasi itu negara belum ada. Oke, lanjut Pak. Nah, ini tafsirnya Bung Hatta mengenai proklamasi. Ada di dalam buku Sekitar Proklamasi karangannya Muhammad Hatta sendiri, sang proklamator. Apa poinnya? Bung Hatta mengatakan, diceritakan di situ, ketika penulisan teks proklamasi itu, Bung Karno minta, Bung, Anda yang nulis teks proklamasi. Lalu Bung Karno mengatakan, ini ya, saya persilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu, sebab bahasanya saya terbaik. Ini kata-kata Soekarno. Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama. Setelah kita peroleh persetujuan kita bahwa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah. Saya jawab, kata Bung Hatta, kalau saya mesti memikirkan lebih baik Bung yang menuliskan, saya yang mendikte. Itu jawaban Bung Hatta. Bung Karno yang menulis, Bung Hatta yang mendikte. Nah, ini kata-kata menarik. Semuanya setuju kalau kalimat pertama diambil saja dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengenai proklamasi. Oke, apa artinya? Bung Hatta sebelum mendikte mengatakan, kita semua sudah sepakat
bahwa teks proklamasi itu diambilkan dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Kan begitu. Apa di dalam pembukaan itu? Disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu dirubah oleh Bung Hatta menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang menyatakan kalau di dalam teks ini adalah rakyat Indonesia. Belum ada negara, belum ada presiden, belum ada wakil presiden. Apa yang ingin saya katakan? Bicara tentang 17 Agustus, dokumennya hanya satu. Apa? Proklamasi. Siapa yang paling tahu tentang proklamasi? Soekarno Hatta, karena dia Dwi Tunggal Proklamator. Sudah meninggal sekarang, tapi dia meninggalkan kesaksian. Satu di dalam catatan BPUPKI, dua di dalam buku sekitar proklamasi. Cukup itu sudah. Lah kalau kita lihat buku lain, tafsir-tafsir dari mana itu? Kalau selama bertentangan dengan tafsirnya Soekarno-Hatta, layak kita tolak. Untuk itu mungkin kita sepakat tidak perlu ke Leiden. Bapak Ibu, mohon izin Prof, saya kemarin sempat telepon dengan seorang profesor di Jakarta, tapi mohon izin nggak mau disebut namanya. Ada yang menarik. Saat ini saya berpendapat, apapun data luar negeri harus dicocokkan dalam negeri. Yang luar negeri itu sekunder, yang dalam negeri primer. Jangan dibalik, di sini sekunder, di sono primer. Apapun yang ditulis oleh Belanda nanti dulu, jangan langsung ditelan. Cocokkan dengan data primer yang ada di. Inilah pesan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan ini tidak cukup dan tidak bisa kita pahami kalau kita semata-mata menggunakan logika. Enggak cukup. Kita harus menggunakan kecerdasan rasa. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kesadaran. Apa rasanya? Pertama, Bung Karno mengatakan tanggal 17 itu mistik. Saya ini orang yang percaya kepada mistik. Apa poinnya? 17 itu ada kaitannya dengan turunnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini dijelaskan oleh buku Api Sejarah, 4 tokoh yang menganjurkan harus diproklamirkan pada tanggal 17. Kemudian Bapak Ibu, saya menemukan ada 3 yang perlu diluruskan. Yang pertama, lahirnya Soekarno. 1902 dipersepsikan 1901. 2. Berdirinya negara tanggal 18 diplesetkan menjadi tanggal 17. Ada satu lagi, G30S. Tidak ada data satupun yang menyebutkan pahlawan revolusi meninggal tanggal 30. Semua dokumen menyebut 1 Oktober. Saya melihat nisannya. Kalau nggak percaya, cek di Google sekarang, Anda ketik pun semua itu meninggal 1 Oktober. Maka Bung Karno mengatakan gestok, gerakan 1 Oktober. Tapi karena dulu ada film yang judulnya G30S,
maka tertanam dalam pikiran bawah kita mengira peristiwa itu tanggal 30. Apa dengan mistik? Mistik yang pertama, kelahiran Bung Karno tanggal 30 dirubah 1. Kelahiran itu siapa yang menentukan? Adakah manusia di dunia yang bisa menentukan kapan dan dia di mana lahir? Bisa? Tidak bisa. Termasuk tidak ada satupun orang di dunia ini yang menentukan kapan saya mati. Karena hidup dan mati itu kehendak Allah. Jadi kalau kita merubah tanggal kelahiran, kita melawan takdir Tuhan. Kalau kita merubah tanggal kematian, kita sama halnya melawan takdir Tuhan. Sama halnya merubah tanggal kemerdekaan atau berdirinya negara, meyakini berani-beraninya melawan takdir Tuhan. Untuk itu betul taubat nasional. Terima kasih, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Kus. Ini kalau dilihat dari jauh kecil ya, padahal memang kecil, tapi kalimat, frase, intonasi begitu tinggi dan kuat sehingga bisa menyentuh siapapun yang di depannya. Saatnya panjenengan semua nanti boleh bertanya dan boleh juga tadi saya sampaikan mengkritik sepedas-pedasnya. Soalnya gak pedes ora tangi, turu kabeh. Untuk itu nanti jangan segera pulang, karena panjenengan semua ini sejarah untuk mengisi daftar hadir bahwa Bapak dan Ibu sebagai peserta seminar kebangsaan yang diikuti tidak hanya di gedung itu, yang mengikuti lewat live streaming bisa ya.